Anak-anak, pada mata pelajaran Materi IPA kelas 4 tema 9 subtema 1 ini kita akan mempelajari tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Dan salah satu materinya adalah tentang manfaat energi matahari. Kira-kira apa saja ya manfaat energi matahari bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan juga alam? Yuk kita pelajari bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Juleka. Di video kali ini kita akan belajar tentang manfaat energi matahari bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan alam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada banyak manfaat energi matahari. Manfaat ini bisa dirasakan oleh manusia, hewan, tumbuhan, dan alam. Dan yang pertama kita akan belajar tentang manfaat energi matahari bagi manusia. Salah satunya adalah bisa memberi manfaat vitamin D dari berjemur di bawah sinar matahari, dan masih banyak lagi manfaat lain energi matahari untuk kita. Berbeda dengan sumber energi lainnya, energi matahari disebut sebagai sumber energi yang tidak habis. Bahkan, matahari mulai dimanfaatkan sebagai energi terbarukan karena pasokannya yang tidak habis dan tidak menyebabkan polusi. Dan hasilnya ada berbagai manfaat energi matahari bagi manusia yang bisa kita rasakan. Beberapa di antaranya adalah rumah kaca untuk pertanian dan sebagai sumber energi listrik tenaga surya. Sumber listrik ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari sumber listrik rumah atau gedung hingga sumber bahan bakar mobil listrik. Yang kedua, kita akan belajar tentang manfaat energi matahari bagi hewan. Setiap makhluk hidup memerlukan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup untuk energi dan sumber makanan, termasuk hewan. Energi matahari menghasilkan oksigen yang penting untuk kelangsungan hidup hewan. Caranya dengan bantuan tumbuhan. Cahaya matahari membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, fotosintesis inilah yang menghasilkan oksigen. Oh iya, meski begitu, setiap hewan memiliki kebutuhan cahaya matahari yang berbeda-beda. Misalnya, ada jenis hewan reptil yang berjemur di bawah cahaya matahari setiap hari, seperti ular, kura-kura, buaya, dan kadal. Mereka melakukannya untuk menyerap panas guna meningkatkan suhu tubuh dan bisa menjadi aktif. Bahkan, kelelawar dan hewan noktural yang aktif di malam hari pun masih membutuhkan cahaya matahari, yaitu dengan memangsa hewan yang mendapatkan energi dari matahari. Dan hewan di dasar laut juga bergantung pada organisme seperti tumbuhan atau organisme lain yang mati, yang tenggelam dari permukaan ke dasar laut. Organisme seperti itu awalnya pertama kali juga diproduksi dengan cahaya matahari.
Jumlah cahaya matahari juga memicu migrasi burung-burung tertentu dan mempengaruhi penyerbukan oleh hewan pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar manfaat energi matahari bagi tumbuhan. Seperti yang sudah dijelaskan pada tema sebelumnya, bahwa energi matahari bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan yang memiliki daun hijau menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari berfungsi untuk membantu proses pembentukan gula atau glukosa pada tumbuhan. Dan jika gula sudah tersedia, maka dia akan membentuk senyawa organik lainnya yang diubah menjadi protein dan lemak. Setelah proses fotosintesis selesai, senyawa itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, dan cadangan makanan. Cadangan makanan biasanya disimpan di dalam akar, umbi, buah, dan biji. Hasil zat sisa dari fotosintesis adalah oksigen yang dimanfaatkan manusia dan hewan untuk bernafas. Selain untuk fotosintesis, energi matahari juga membantu menjaga temperatur tumbuhan, memberi warna hijau pada tumbuhan, membantu pertumbuhan bunga dan daun, serta mengeringkan tanah. Selanjutnya, yang keempat, kita akan belajar tentang manfaat matahari bagi alam. Seperti yang kita tahu, matahari adalah pusat dari tata surya. Ia bermanfaat untuk membuat planet-planet bergerak sesuai dengan orbitnya melalui gravitasinya. Selain itu, matahari juga merupakan sumber energi yang tidak terbatas. Energi itu tidak hanya dirasakan oleh makhluk hidup di bumi, tapi juga planet lainnya di tata surya. Energi matahari membuat planet-planet memiliki suhu idealnya masing-masing. Anak-anak tentu tahu kalau air mengalami sebuah siklus yang dinamakan siklus air. Nah, siklus air ini bisa berlangsung juga dengan memerlukan energi matahari, misalnya pada saat penguapan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.